Bismillah, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Baik, Bismillah. Malam hari ini kita akan melanjutkan untuk pembelajaran Nahwu dasar kita dan kita sampai di pembagian fiil ya. Isim sudah selesai kita bahas, yaitu mulai dari yang mu'rab hingga yang mabni. Yang mu'rab sudah kita bahas 5, yang mabni sudah kita bahas 2. Yang mu'rab kita sudah bahas berkaitan dengan isim mufrad, musanna, jamak muzakkar, jamak muannas, jamak taksir. Yang mabni juga sudah dibahas isim dhamir dan isim isyarah. Nah, malam hari ini kita akan masuk pada pembahasan pembagian fiil ya. Fiil pembagiannya lebih sedikit daripada isim. Insya Allah materinya juga lebih mudah dibandingkan dengan isim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fiil itu terbagi hanya 3 saja. Jadi fiil itu hanya ada 3. Nah, apa saja? Yang pertama ada fiil madi. Yang kedua ada fiil mudhari. Yang ketiga ada fiil amr. Fiil itu kan pekerjaan. Nah, yang namanya pekerjaan itu kan ada pekerjaan yang sudah selesai kita lakukan, ada pekerjaan yang sedang kita lakukan, dan ada pekerjaan yang akan kita lakukan. Nah, namanya pekerjaan pasti terikat dengan waktu. Nah, maka fiil madi adalah menunjukkan terhadap pekerjaan itu sudah selesai kita lakukan. Misalnya kita tadi makan ba'da maghrib dan sekarang sudah habis isya. Maka kita akan mengatakan bahwa saya telah makan. Artinya perbuatan makannya sudah dilakukan. Nah, kalau sedang makan itu namanya fiil mudhari. Jadi kalau fiil madi itu adalah menunjukkan terhadap pekerjaan yang sudah selesai kita lakukan sebelum kita berbicara. Nah, kalau fiil mudhari adalah menunjukkan terhadap pekerjaan yang sedang kita lakukan. Nah, ini kita lagi belajar, ini berarti perbuatannya termasuk fiil mudhari. Nah, yang ketiga ada fiil amar. Fiil amar itu kata kerja perintah. Misalnya kita merintah orang kan, bacalah. Misalnya dalam surah Al-Alaq ya, ada perintah di ayat 1 kan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bacalah. Itu fiil amr. Iqra bacalah karena kata perintah di sana. Nah, jadi kalau fiil madi itu menunjukkan terhadap pekerjaan yang sudah selesai kita kerjakan, fiil mudhari menunjukkan terhadap pekerjaan yang sedang kita kerjakan, kalau fiil amr menunjukkan terhadap kata kerja perintah. Nah, kalau mau merintah seseorang pakai fiil amr namanya. Nah, fiil madi nanti dia mabni. Artinya harokatnya tidak akan pernah berubah-berubah itu fiil madi. Selamanya begitu. Nah, fiil mudhari nanti dia mu'rab. Sementara fiil amr dia mabni. Jadi fiil madi mabni, fiil mudhari mu'rab, berarti fiilnya nanti harokatnya bisa berubah-berubah. Fiil amr juga mabni. Nah, nanti mabninya seperti apa bergantung terhadap harokat terakhirnya itu fiil. Nah, kita jelaskan satu-satu.
Yang pertama kita bahas fi'il madi. Nah, apa itu fi'il madi? Fi'il madi itu adalah kata yang menunjukkan kepada suatu pekerjaan yang pekerjaan itu sudah terjadi, telah terjadi atau sudah berlalu. Nah, fi'il madi itu dia mabni. Mabninya mabni apa? Mabninya mabni fathah ya. Nah, contohnya adalah nasoro. Nasoro ini artinya telah menolong. Misalnya ada kalimat nasoro Zaidun Amron. Zaid telah menolong Amr. Kapan telah menolongnya? Ya sudah selesai dikerjakan seperti itu. Ada fataha. Fataha ini artinya telah membuka. Misalnya fataha Zaidun al-baba. Zaid telah membuka pintu. Nah, kapan Zaid membuka pintunya? Ya sudah selesai dibuka sama Zaid. Karena perbuatannya sudah berlalu, sudah masa lampau. Ada doroba. Doroba ini telah memukul. Misalnya doroba Zaidun Amron. Zaid telah memukul Amr. Alima telah mengetahui. Misalnya Alima Zaidun. Zaid telah mengetahui mas'alatan, sebuah permasalahan. Nah, jadi fi'il madi itu adalah menunjukkan terhadap pekerjaan yang sudah selesai kita kerjakan. Jadi kita bisa memahami teks ini perbuatannya kapan dilakukan. Kita lihat ini fi'il madi atau fi'il mudhari'. Kalau fi'il madi berarti perbuatannya sudah selesai dikerjakan. Nah, apa tandanya kalau dia fi'il madi ya? Nanti kita untuk dasar fi'il madi itu dia 3 huruf. Jadi minimal fiil itu kan 3 huruf. Nah, kalau kita dapat fiil 3 huruf, berarti dia fiil madi. Karena fiil mudhari tidak ada yang 3 huruf. Fiil mudhari itu minimal 4 huruf. Jadi kalau kita dapat fiil 3 huruf, itu sudah pasti fiil madi. Nah, cara mendeteksinya begitu. Nah, contoh dalam kalimat misalnya, Jalasa Aliun alal kursiyyi. Ali telah duduk di atas kursi. Bagaimana cara mengirob jalasa Aliun alal kursi? Maka kalau kemarin fiilnya kita simpan, mulai hari ini fiilnya pun kita irob. Nah, jalasa, jalasa ini kan fiil madi. Maka dari i'robnya pun kita katakan jalasa fiil madi mabni fathah. Kenapa dia mabni fathah? Karena huruf terakhirnya fathah. Jadi mabni itu bergantung terhadap huruf terakhirnya. Kita mau katakan mabni apa? Tinggal lihat harokat terakhirnya. Oh, dia fathah, berarti mabni fathah. Semua fiil madi itu mabni ya. Tinggal nanti mabninya kita lihat harokat terakhirnya. Jalasa ini kan fiil. Setiap fiil itu butuh fa'il. Nah, mana fa'ilnya? Aliun, karena Ali yang duduk. Maka aliyun di sini dia jadi fa'il, rofa, isim mufrad, tanda rofanya dia dhammah. Jadi kenapa dia diharokati dhammah? Karena dia fa'il. Fa'il i'rabnya harus rofa. Aliyun jenis isimnya isim mufrad. Isim mufrad ketika rofa tandanya dengan dhammah. Ala ini huruf jar. Semua huruf mabni. Karena akhirannya alif, maka kita katakan dia mabni sukun. Jadi ala huruf jar mabni sukun. Al-kursiyyi berarti majrur biharfi jar. Karena sebelumnya ada huruf jar ala. Setiap majrur biharfi jar, i'robnya pasti jar. Kursiyyi isim mufrad, tanda jarnya dengan kasroh. Nah, catatan, kalau misalnya pelakunya perempuan. Jadi kita bisa lihat itu fiil, pelakunya laki-laki atau perempuan. Kalau pelakunya perempuan, maka nanti di belakang fiil madinya ada tambahan tak sukun. Namanya alamatut ta'nis, tanda perempuan. Nah, contohnya misalnya seperti apa? Ini perbedaannya ya. Fa'ilun mudzakkarun, ini adalah pelakunya laki-laki. Fa'ilun mu'annasun, ini adalah pelakunya perempuan.
Jalasa Zaidun. Kalau pelakunya perempuan, kita tambahkan tak sukun pada fi'il madinya. Menjadi jalasat. Ini jalasat. Nah, kalau kita dapat fi'il madi, terus ada tak sukun di belakangnya, itu menandakan pelakunya berjenis perempuan. Kalau nggak ada tak sukunnya, berarti itu menunjukkan pelakunya laki-laki. Jalasa Zaidun, jalasat Hindun, Hindun perempuan. Jalasa Zaidun, Zaidun jadi fa'ilnya. Jalasat Hindun, Hindunnya jadi fa'il. Kalau dua orang misalnya, jalasar rojulani, dua orang lelaki telah duduk, ya. Kemudian kalau dua perempuan, jalasat, ini aslinya jalasat. Tapi kalau diberi sukun, nanti tidak bisa dibaca karena depannya juga alif lam sukun, ya. Maka dikasih harokat kasroh menjadi jalasatil mar'atani. Karena kalau sukun dua-duanya nggak bisa dibaca. Nah, maka jalasanya fil madi, tasukunnya nanti namanya alamatut ta'nis. Jalasat tulabu, para pelajar telah duduk. Ini juga sama, jalasat at-tolibatu, para siswi telah duduk. Nah, karena ada alif lam, ini juga sukun, taknya sukun, maka salah satunya harus dikasih harokat supaya dibaca menjadi jalasatit tolibat. Nah, ini ya untuk fi'il madi. Jadi fi'il kalau tiga huruf berarti dia fi'il madi. Kalau nggak ada tak sukun di belakangnya, berarti itu pelakunya laki-laki. Kalau ada tak sukun di belakangnya, berarti pelakunya perempuan. Nah, pembahasan fi'il madi selesai. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai di sini? Satu-satu ya. Kita bahas per fi'il. Untuk fi'il madi, silakan saja. Anggi, silakan. Izin bertanya Ustadz Ya. berkaitan dengan pembarisan tadi huruf ta yang awalnya sukun terus dia jadi kasroh itu apakah semuanya nanti jadi kasroh Ustadz atau ada yang kasusnya jadi domah atau bagaimana? Kalau domah sepertinya tidak ada. Kalau fathah ada. Misalnya huruf jarmin. Huruf jarmin nanti jadi fathah. Misalnya min al muslimina dibaca minal muslimina. Tapi kebanyakan di kasroh. Kebanyakan di kasroh. Kalau domah kayaknya tidak ada. Iya Ustadz, Ya, jazakumullah khair. afwan. Yang lain ada Tanya terkait Ustadz, dengan nggih. silakan, silakan. Itu eh, kan failnya ada yang mufrad, ada yang Hmm, musanna, ada yang jamak. Itu tidak mempengaruhi fiilnya ya Ustadz. Fiilnya tetap jalasa kan menunjukkan satu ya. Jadi nggak harus diganti juga dengan sesuai dengan failnya. Misalnya dua orang mar'atani akhirnya itu mempengaruhi fiilnya gitu harus juga disesuaikan gitu Ustaz. mm-mm. Mohon penjelasannya. Oke. Kalau misalnya failnya itu satu, dua, ataupun tiga, ini kan failnya nampak. Failnya kan nampak. Zaid kan nampak. Rojulan, tulab, ini nampak. Maka nanti fiilnya tetap menggunakan mufrad. Tetap menggunakan jalasa atau jalasat. Berbeda kalau misalnya kita letakkan rojulan ini kita letakkan di belakang. Ini kita hapus misalnya. Ar-rojulani jalasa. Nanti berubah. Ar-rojulani jalasa. Kenapa? Karena failnya tidak nampak. Failnya kan dalam bentuk domir nanti. Nah, sementara domir itu harus menyesuaikan yang digantikan di belakang. Begitu. Nah, sementara di contoh yang ini, failnya itu sudah nampak ar-rajulan ini.
Kalau misalnya kita rubah jadi jalasa, berarti failnya ada dua. Fail yang domir dan fail yang nampak. Dan itu tidak terjadi di dalam bahasa Arab. Fail itu cuma satu. Gitu. Maka nanti kita milih seperti itu. Kita menghapus yang rojulan atau kita menghapus yang domirnya. Begitu. Nah, tetapi kalau misalnya failnya dalam bentuk sudah disebutkan kayak Zaid, rojulan, tulab, sebenarnya tidak berlaku lagi yang hal yang seperti ini. Misalnya jalasatul labu menjadi jalasu atul labu. Tidak seperti itu. Jadi kalau failnya baik satu orang, dua orang ataupun banyak, nanti fiilnya tetap dalam bentuk mufrodnya seperti itu. Begitu saja penjelasannya ya. Jadi tidak berubah fiilnya Ya, kecuali Ustaz. seperti itu. Nanti insya Allah penjelasan detail fa'il itu kan nanti di tingkat selanjutnya insya Allah. Nah, kalau yang ini fa'ilnya kita nampakkan semuanya. Nah, nanti ada fa'il yang tidak nampak. Tidak nampak itu berarti fa'ilnya dalam bentuk domir. Nah, kalau domir nanti dia harus menyesuaikan dengan dia menggantikan lafaz siapa di belakangnya. Begitu. Hmm. Nah, Kalau contoh yang kedua tadi arujulani jalasa itu apa bisa disebut dengan jumlah ismiyah gitu, Ustaz? iya betul. Jumlah ismiyah nanti. Gitu. Jadi jumlah ismiyah itu kalau awalannya isim, kalau awalannya fiil nanti namanya jumlah fiiliyah. Begitu. Oke. Ya, Syukran, Ustaz. iya. Jadi kembali ke tahapan materi kita. Jadi Bapak Ibu di tahapan ini yang penting paham dulu apa itu fiil madi. Terus namanya fiil, pekerjaan itu kan kadang dilakukan oleh laki-laki, kadang dilakukan oleh perempuan. Nah, bagaimana kita mendeteksi pelakunya laki-laki atau perempuan? Nah, kalau pada fiil madi, maka kalau pelaku laki-lakinya tidak ada tak sukun di belakangnya, kalau pelakunya perempuan, nanti ada tak sukun di belakangnya. Begitu saja membedakan. Nanti rinciannya berikutnya insya Allah kita bahas di tingkat menengah nanti insya Allah. Di tingkat berikut. Ada lagi sebelum kita lanjut? Mau tanya Ustaz. Silakan. Eh, Fadal. Tadi kan kalau irob itu tergantung harokat huruf terakhirnya ya. Betul. Kalau jalasat itu berarti dia irobnya itu mabni sukun berarti ya. Enggak. Fiil madinya kan cuma jalasa saja. Oh, berarti Ah, tetap mabni fathah berarti mm. ya. Tak Oh iya. sukun ini bukan bagian dari fiil madi. Tak sukun nanti irobnya sendiri. Jadi Hmm. jalasa tetap kita katakan fiil madi mabni fathah. Tak sukunnya kita irob lagi. Namanya adalah alamatut ta'nis. Mabni sukun. Begitu. Kalau yang jalasati sama juga mabni sukun juga yang Tetap. tanisnya. Iya, Oh ya. Sir. Jadi aslinya ini kan jalasa. Tidak kita katakan kasroh. Kasroh ini dia muncul hanya agar bisa dibaca saja seperti itu. Oh Karena iya. ketemu dua sukun. Ya, sukun Ustaz. Afwan. Yang lain ada? Silakan. Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjut. Kemudian fi'il mudhari. Nah, kalau fi'il mudhari lebih gampang lagi dia. Karena dia punya tanda bahwa dia fi'il mudhari. Nah, fi'il mudhari adalah kata kerja yang pekerjaannya itu sedang kita lakukan atau akan terjadi. Nah, fi'il mudhari ini kan dia mu'rab, artinya harokatnya nanti bisa dhammah, kemudian bisa fathah, bisa sukun. Jadi fi'il tidak akan diharokati kasroh. Harokat untuk fi'il itu dhammah, fathah, atau sukun nanti. Nah, contoh misalnya Nasoro
telah menolong, yansuru sedang menolong. Fataha telah membuka, yaftahu sedang membuka. Doroba telah memukul, yadribu sedang memukul. Alima telah mengetahui, ya'lamu sedang mengetahui. Jadi nasoro ini fi'il madinya, yansuru fi'il mudhari'nya. Fataha fi'il madinya, yaftahu fi'il mudhari'nya. Doroba fi'il madinya, yadribu fi'il mudhari'. Doroba fi'il madi, yadribu fi'il mudhari'nya. Alima fi'il madi, ya'lamu fi'il mudhari'nya. Nah, gampangannya kalau fi'il mudhari' dia harus diawali ya. Setiap fi'il mudhari' nanti harus diawali ya. Jadi kalau fi'il madi kan 3 huruf. Fi'il mudhari'nya tinggal tambahkan ya di belakangnya. Tinggal tambahkan ya di awalnya. Nasoro menjadi yansuru. Fataha jadi yaftahu. Jadi kalau kita dapat ada fi'il 4 huruf, awalannya huruf ya, berarti dia fi'il mudhari gitu. Nah, contoh yajlisu aliyun alal kursiyi. Yajlisu berarti bukan telah duduk karena dia fi'il mudhari. Berarti yajlisu sedang duduk. Siapa? Aliyun, si Ali alal kursiyi di atas kursi. Karena yajlisu ini fi'il mudhari dan fi'il mudhari itu mu'rab, maka cara mengi'rabnya yajlisu fi'il mudhari rofa, tanda rofanya dia dhammah. Jadi tanda rofanya dia dhammah. Aliyun nanti jadi fa'il, ala huruf jar mabni sukun, al kursiyi dia majrur biharfi jar, tanda jarnya kasroh karena dia isim mufrad. Nah, sama dengan fi'il madi, fi'il mudhari pun juga nanti ada yang pelakunya perempuan. Jika pelakunya perempuan, maka ya yang ada di awal fi'il mudhari diganti dengan ta. Berarti kalau awalannya ta, pelakunya perempuan. Kalau misalnya eh, pelakunya itu kemudian laki-laki, awalannya ya. Kalau pelakunya perempuan, awalannya ta. Contoh, yajlisu Muhammadun. Pakainya ya. Yajlisur rajulani. Pakainya ya karena pelakunya laki-laki. Yajlisut tulabu. Pelakunya laki-laki. Kalau di perempuan kita ganti ya-nya dengan ta. Menjadi tajlisu hindun. Tajlisut tolibatani. Tajlisut tolibatu. Awalannya ta. Jadi kalau awalannya ya berarti pelakunya laki-laki. Kalau awalannya tak pelakunya perempuan. Nah, kemudian fi'il mudhari itu kan bisa berubah i'rabnya. Terus i'rabnya jadi apa? Nah, i'rab untuk fi'il itu rofa, nasab, dan jazm. Nggak ada jer. Jar itu nggak ada di fi'il. Jar itu adanya di isim. Kalau isim, i'rabnya 3 kan? Rofa, nasab, jer. Kalau fi'il, i'rabnya rofa, nasab, jazm. Nah, contohnya adalah misalnya yadhabu. Kapan fi'il mudhari bisa berubah menjadi nasab? Tanda nasabnya nanti dengan fathah. Ketika fi'il mudhari didahului lan. Lan inilah yang membuat fi'il mudhari jadi nasab. Kalau lannya hilang, berarti i'rabnya rofa. Jika ada lan sebelum fi'il mudhari'nya, maka fi'il mudhari'nya harus kita baca nasab. Dan tanda nasabnya dengan fathah. Kalau jazm,
tandanya dengan sukun. Kapan dijazm? Jika fi'il mudhari diawali lam. Contoh di dalam surat Al-Ikhlas, lam yalid, lam yalid. Nah, lam yalid, yalid lam tidak, yalid dia, walada yalidu. Dia tidak beranak. Nah, lan ini artinya tidak, lam juga artinya tidak. Nah, tapi kalau lan ini menasobkan fi'il mudhari, kalau lam menjazmkan fi'il mudhari. Maka dibaca lam yadhab. Karena tanda jazm itu dengan sukun. Jika fi'il mudhari tidak diawali lan atau lam, berarti i'rabnya rofa nanti. Jika ada lan, berarti di i'rab nasab. Jika ada lam, di i'rab jazm. Jika tidak ada lan dan lam, berarti i'rabnya rofa. Nah, jadi i'rab asli fi'il mudhari itu rofa selama tidak didahului amil nasab dan amil jazm. Amil nasab itu yang mana? Lan itu. Lan ini namanya amil nasab. Lam itu namanya amil jazm. Amil nasab maksudnya adalah faktor yang menyebabkan dia dibaca nasab. Amil jazm artinya faktor yang menyebabkan dia dibaca jazm. Nah, ini tentang fi'il mudhari. Contoh lan yajlisa. Nah, kenapa kita baca yajlisa? Karena ada lan sebelumnya. Lan ini yang membuat dia dibaca nasab dengan fathah. Terjemahannya lan ini tidak akan. Lan yajlisa aliyun alal kursi. Ali tidak akan pernah yajlisa duduk alal kursi di atas kursi. Nah, gampangnya lan ini disebut dengan harfu nasbin. Yajlisa fil mudhari nasab, tanda nasabnya fathah. Aliyun ini fa'ilnya, al kursiyi jar majrurnya. Nah, contoh berikutnya adalah lam yajlis. Nah, kenapa dia dibaca yajlis? Karena ada lam sebelumnya. Lam ini disebut harfu jazmin. Huruf yang menjazmkan. Kalau harfu nasbin, huruf yang menasobkan. Yajlis fil mudhari jazm, tanda jazmnya sukun ya. Aliyun fa'ilnya, al kursiyi jar majrur. Nah, selesai pembahasan fi'il mudhari. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini sebelum kita masuk terakhir tentang fi'il amr? Silahkan. Kan Ustadz mau tanya, Silahkan. tadi kan itu kalau dia muzakkar, contoh tadi duduk tuh ya jelisu ya Ustadz. Kemudian kalau dia mu'anas, tinggal Mhm. diganti tajlisu gitu. Betul. Itu yang biasa, kalau yang biasa kita temui itu Ustadz yang ada di belakang itu dia berubah karena kenapa ya Ustadz? Yang Apa mana? dhamirnya tuh di belakang, bukan di depan. Misalkan kayak Eh, itu ah, wazan yang fa'ala, fa'ala, fa'alu, kayak gitu betul. Ustaz. Gimana maksudnya? Berubah apanya? Itu dia penjelasannya gimana tuh Ustaz, domirnya Ustaz, kayak gitu. Oh, begitu. Itu nanti Ya. di materi ini. Materi nahu berikutnya, insya Allah. Oh, Masih iya, iya. agak jauh, belum di sini. Oh, nah Ustaz. Ya Ustaz, syukran. Atau kalau nanti mau dapat penjelasannya, sudah dibahas belum? Em, Kalau di materi sorof, kayaknya belum. Karena sorofnya masih tasrif istilahi juga. Tasrif Di, lugawinya di belum mana masuk. Ustaz yang pelajaran sorof? Di ini, di Ahad malam, tapi sekarang cuma setengah jam. Karena Qadarullah harus talaki dengan Syekh jam 8 sampai jam 10. Masih boleh Eh, ikut Ustaz? Boleh nggak apa-apa. Itu kan materi sudah lama kelasnya, tapi
materinya sudah buka kitab baru 2 pertemuan. Kitab ini apa namanya? Taudih Matan Binaul Af'al. Itu Gimana cara ikutnya, kitab Ustaz? praktek. Nanti saya masukkan di grup saja, nanti bisa bergabung. Hanya setengah jam belajarnya, nggak lama. Ah, ya, nah, Ustaz, malam Seninnya Ustaz ya? Iya, malam Ah, ya, Ahad malam. Iya, tadi malam berarti. ah, Tadi ya, malam. nah Ustaz. Nah, nanti Syukran bisa Ustaz. ikut saja, enggak apa-apa. Buat Nah belajar Ustaz. tasrif ini, insya Allah. Saya mau ikut, boleh nanti gabung aja, nggak apa-apa. Silahkan bisa ikut belajar, insya Allah. Nah Saya Ustaz. itu rencana mau buka kelas baru di Ahad pagi untuk sorof dari dasar sebenarnya. Tapi langsung pakai kitab. Karena Kapan itu emang Ustaz? dalam waktu dekat ini, insya Allah. Sambil nunggu ini ya, persiapan. Rencana mau buka ini kitab Matan Binawal Asas karena dia sorof dasar halamannya sedikit. Tapi langsung pakai kitab Arab memang. Ada Matan Binawal Asas, kemudian setelah itu nanti masuk di Tasrif Al-Izi, kemudian masuk di Kailani, terakhir nanti di eh, Syadzal Arf untuk sorof menengahnya insya Allah. Nah Ustaz. Tapi nanti berikutnya saja ya, maksudnya sambil jalan insya Allah. Ya, saya dimasukkan ke grup yang malam Senin itu dulu ya Ustaz ya. Oh, boleh insya Allah. Nanti saya Nah, bagikan link grupnya saja yang bisa ikut nanti bisa bergabung ah, silahkan. ya. Ya. Syukran Ya, Ustaz. Afwan. Jazakallah khair. Iya. Nah, jadi untuk pertanyaan yang materinya masih agak jauh, tidak dibahas dulu ya. Kita nanti lewati dulu insya Allah. Nanti ada tahapannya untuk sampai ke sana. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Ustadz Afwan, Ustadz Gimana? Silahkan. tadi Ustadz menjelaskan bahwa kalau untuk wanita itu untuk perempuan di depannya iya kayak tak Afwan tak. Betul, betul. Tapi Afwan nggak semuanya tak bukan Ustadz yang apa Wahumma Hunna itu kan ya Ustadz. Hmm. Tapi kalau Ya. nanti di Hunna, nanti cara i'rabnya berbeda. Oh gitu. Berarti Nanti akan tidak semuanya tak berarti ya Ustadz ya. uh, ini Ya, untuk awalan saja, insya Allah. siap. Seperti Syukran itu. Ustadz. Afwan. Nah, jadi dalam bahasa Arab itu ada yang secara, jadi memang tidak ada yang apa namanya pakem dalam bahasa Arab itu. Tapi ada yang secara umum. Jadi kita berikan gambaran umumnya dulu, biar nanti punya dasar untuk bisa masuk ke perinciannya, insya Allah. Gitu ya. Jadi untuk awalan ini, jadi setiap kita dapat fiil mudhari keempat huruf, nah maka nanti kalau awalannya ya pelakunya laki-laki, kalau awalannya tak pelakunya perempuan. Baik, kita masuk di fiil amr. Nah, kalau ini juga insya Allah relatif lebih gampang. Nah, kapan kita pakai lan dan pakai lam? Tergantung kebutuhan. Misalnya begini. Lan itu fungsinya untuk meniadakan sesuatu yang akan datang. Lan. Artinya tidak akan pernah. Tapi kalau lam itu artinya belum pernah. Maksudnya kalau lan itu sekarang dan yang akan datang tidak akan dilakukan. Kalau lam itu sebelumnya belum pernah dilakukan. Gitu. Jadi misalnya lam yalid berarti maknanya Allah itu memang tidak pernah dilahirkan dari kapanpun seperti itu. Nah, beda kalau pakai lan. Kalau lan itu berarti sebelumnya mungkin terjadi, tapi mulai sekarang sampai akan datang tidak akan dilakukan seperti itu. Bedaan maknanya begitu. Jadi kalau lam itu menjelaskan sesuatu yang lampau, berarti belum pernah dilakukan sebelumnya. Kalau lan itu tidak akan dilakukan di masa yang akan datang. Nah, nanti kapan menggunakan lam atau lan sesuai kebutuhan kalimatnya. Misalnya kita ingin menjelaskan yang masa lampau, berarti
Misalnya kita ingin menegaskan. Kan kadang, kadang ada orang itu nggak percayaan dengan kita. Jadi fungsi lam itu sebenarnya untuk menegaskan kalimat bahwa kita belum pernah melakukan hal tersebut. Maka nanti pakai lam. Jadi untuk menjelaskan kepada orang bahwa saya nggak pernah melakukan hal itu gitu. Berarti pakainya lam. Kalau kita ingin menjelaskan kepada seseorang, saya nggak akan pernah melakukan itu. Berarti pakainya lam. Nah, nanti bedanya di situ. Gitu ya Ustadz, Ustadz Yoki tadi. Nah, kita lanjut ke fi'il amr. Nanti kalau ada sesuatu yang ingin dijelaskan bisa dituliskan lagi ya. Mantap. Fi'il amr ini kata kerja perintah. Misalnya kita memerintah seseorang. Misalnya belajarlah kamu. Nah, contoh misalnya nasoro yansuru unsur. Unsur ini fi'il amrnya. Jadi fi'il amr itu diawali dengan alif ya. Bukan alif. Namanya hamzah wasol. Afwan. Bukan alif. Karena alif nggak bisa dikasih harokat. Namanya hamzah wasol. Contohnya adalah unsur. Tolonglah. Cara membuat fi'il amr itu gampang saja gitu. Tinggal kita datangkan fi'il mudhoreknya saja. Yansuru. Kemudian ya-nya kita ganti dengan hamzah wasol. Nah, jadi nasoro fil madinya, yansuru fil mudhoreknya, unsur fil amarnya. Unsur, tolonglah kamu. Fataha fil madi, yaftahu fil mudhore, iftah, bukalah. Kita memerintah kepada seseorang untuk membuka. Misalnya kita memerintah kepada murid misalnya, iftah kitabak, buka bukumu. Nah, itu kan kata perintah. Iftah, bukalah. Alima ya'lamu i'lam. I'lam, ketahuilah. Nah, kalau misalnya unsur, iftah, i'lam, ini ditujukan kata perintahnya kepada laki-laki. Kalau perempuan bagaimana? Kalau perempuan tinggal tambahkan ya di belakangnya. Ini ada titiknya ya. Nah, maka nanti dia menjadi begini. Unsuri, ini ada ya-nya ya. Ada titiknya, afan. Tidak kosongan begini. Unsuri, tolonglah kamu. Ya ini menunjukkan kamu perempuan satu orang. Iftahi, bukalah kamu. Wahai satu orang perempuan. Misalnya, iftahi al-baba. Bukalah kamu, wahai perempuan, pintu. I'lami, ketahuilah, wahai kamu. Misalnya, perempuan. Nah, ini fi'il amr. Jadi kita bisa deteksi sebenarnya. Kalau 3 huruf itu fi'il madi. Kalau 4 huruf awalannya ya atau tak berarti fi'il mudhore. Kalau awalannya hamzah wasol kayak alif ini ya, itu berarti fi'il amr. Nah, ini pembahasan berkaitan dengan fi'il madi, mudhore, dan fi'il amr sebagai dasar pembahasan fi'il. Insya Allah nanti rincian-rincian berikutnya akan bertahap kita sampaikan. Selesai materinya, ada yang mau disampaikan? Silahkan. Masih ada waktu 10 menit. Silahkan kalau ada yang mau disampaikan. Terkait fi'il madi, Ustaz itu mudhari, gimana? Afwan Ustaz. Mm-mm. Ini yang di bawah yang bukalah iftahi ini. Mm-mm. Ini dia dia kasrah ya Ustaz, bukan sukun ya? Aslinya kan iftah. Ya-nya kan sukun. Iftah, dua-duanya sukun. Kira-kira gimana cara bacanya? Kalau dua-duanya sukun. Nggak bisa dibaca kan? Gitu. Maka salah satunya Ya harus Ustaz. dikasih harokat. Dikasih apa harokatnya? Ya pasangannya kan dengan kasroh. Maka sebelumnya diharokati kasroh. Kalau wau pasangannya dengan dhammah.
kalau alif pasangannya dengan fathah. Nah, karena di sini ya, maka sebelumnya dikasih aslinya kan iftah, iftah i, dua-duanya sukun. Unsur juga sama, unsur i gitu. I'lam i. Karena dia ketemu dua sukun, nggak bisa dikasih, nggak bisa dibaca, maka salah satunya harus dikasih harokat. Gitu. Berarti ini yang di atas ini untuk laki-laki ya Ustadz ya. Kalau perempuan itu masih spesifik ya. Ada juga Afan, terjadi afan. ya. Keliru penjelasan saya tadi. Afan, afan. Beda-beda. Antara unsur dengan unsuri itu beda. Karena asal katanya unsuri itu kan, asal katanya adalah tansurina. Asalnya begitu. Aslinya Tak dia apa? tansurina. Memang aslinya kasroh. Afan. Ini saya jelaskan ininya ya. Afan kasir. Keliru tadi penjelasan. Jadi bukan. Aslinya begini. Ini kalau kita belajar fiil nanti lebih detail lagi. Nah, kita akan ketemu nanti di tasrifan namanya. Tansurina. Kemudian nanti nun akhirnya dibuang. Ini harus dibuang kalau kita mau buat fiil amr. Kemudian taknya kita buang, nanti kita ganti dengan hamzah wasol. Kemudian ini kan nggak ada harokatnya hamzah wasol. Nah, kita berikan harokat sesuai dengan harokat huruf ketiganya. Huruf ketiganya kan hamzah nun sod. Dia domah ya. Makanya dia jadi unsuri. Aslinya itu adalah tansurina. Memang harokatnya kasroh, bukan sukun. Beda antara unsur dan unsuri begitu. Afan kalau Oh, bingung beda. ya, beda pembahasannya. Nah, jadi kalau ada ya sukun di belakangnya itu artinya kita tujukan kata perintah itu kepada perempuan. Ya, Afan kasir tadi keliru pembahasannya ya. Eh, ya nanti insya Allah akan sampai di materi itu tapi masih agak lama gitu ya. Nah, Nanti ini selesai 24 pertemuan ini kan kita nanti bahas perincian lagi insya Allah. Nah nanti di situ akan ketemu untuk rincian-rincian yang lain. eh Merubah, oh iya ini ada Ustaz. Cara merubahnya begini. Cara membuat fiil amr. Contoh yansuru. Maka nanti yang kita lakukan pertama kali, ya-nya kita ganti dengan hamzah wasol. Hamzah wasol itu ya begini saja. Kayak alif tanpa harokat. Hamzah wasol. Itu yang pertama. Maka yansuru menjadi seperti ini bentuknya. Ini cara membuat fiil amr. Kemudian yang kedua, sukunkan huruf terakhirnya. Maka dia menjadi seperti ini. Terakhir, kita berikan harokat hamzah wasolnya. Supaya bisa dibaca. Karena kalau nggak dikasih harokat, nggak bisa dibaca. Karena sama-sama sukun. Gitu. Nah, cara memberi harokat hamzah wasol, itu dihitung huruf ketiganya. 1, 2, 3. Nah, kalau huruf ketiganya domah, maka di sini ikutan domah. Sehingga dia menjadi unsur. Nah, kalau yadribu, sama ya. Nanti dia menjadi idrib. Nah, karena huruf ketiganya adalah kasroh ya. Bagaimana dengan iftah? Iftah kan huruf ketiganya adalah fathah. Nah, maka kaidahnya begini. Kalau huruf ketiganya dhammah, maka nanti hamzah wasolnya dhammah. Tapi kalau huruf ketiganya fathah atau kasroh, maka hamzah wasolnya dibaca kasroh. Jadi tidak ada fiil amr yang kemudian hamzah wasolnya diharokati fathah. Jadi hamzah wasol itu tergantung huruf ketiganya.
Tahapannya tadi ya, ya-nya kita ganti dengan hamzah wasol, kita sukunkan huruf terakhir, kemudian yang ketiga kita berikan harokat pada hamzah wasol sesuai harokat urutan ketiga. Kalau urutan ketiganya dhammah, maka hamzah wasolnya dhammah. Kalau urutan ketiganya fathah atau kasroh, maka hamzah wasolnya dibaca kasroh. Nah, seperti itu Ustaz penjelasan cara membuat fiil amarnya. Gitu. Iya, kelewat ya satu slide. Afwan. Nah, ada yang mau ditanyakan? Silahkan sampai di sini. Untuk Saya lagi i'rab, Ustaz. Dari siapa dulu? Silahkan. Satu-satu. untuk i'rabnya Silakan Om. bagaimana, Ustaz? Gimana ya? Mengi'rabnya. I'rab yang mana? Fi'il amr. Iya, fi'il amar. Kalau fi'il amr tinggal kalau unsur berarti dia fi'il amr Sukun. mabni sukun begitu. Oh, mabni sukun. Kalau unsuri, nah nanti unsuri dia fi'il amr ini ya langsung ke i'rabnya saja. Ini biar nggak keliru ya di awal. Nah, kalau unsur nanti cara mengi'rabnya dia fi'il amr mabni sukun. Tapi kalau unsuri ini dia mabni juga, fi'il amr mabni. Tapi catatan dia mabninya di atas pembuangan nun. Aslinya unsurina. Kemudian nunnya dibuang. Maka tanda jazmnya, tanda mabninya dia mabni di atas pembuangan nun. Nanti penjelasannya seperti apa, insya Allah nanti pas pembahasan di nahwu selanjutnya, insya Allah. Nah, tapi kalau ditanya i'rabnya begitu. Unsuri dia mabni, mabninya di atas pembuangan nun. Begitu. Gimana? Bisa ditangkap kira-kira penjelasannya? Kalau i'rab yang iftahi itu Ustaz, apa If- sama? Iftahi sama. Iftahi. Semua yang ada ya sukunnya di akhir, ini tak mabninya dengan membuang nun. If unsuri, iftahi, i'lami sama semuanya. Unsur, iftah, i'lam berarti mabninya mabni sukun. Boleh oke, kita ke Quran saja ya. Lebih ini, insya Allah. Ustaz, Kita, sebelum contoh boleh bertanya sedikit Ustaz. boleh, silakan. Saya sambil nyari ya. Ya, bisa kembalikan ke slide yang tadi Ustaz? Oh, boleh. Yang mana? Yang Nasoro yang suruh Fataha, ya, yang contoh tadi. Eh, yang Ya, ini ya. ini Di kan mana? kalau saya lihat Ustadz, Hmm? kayaknya ini tiga contoh ini beda wazan ya Ustadz. Ini Nasoro yang suruh berarti kayaknya ya Mm-mm. fa'ala yaf'ulu. Terus yang ini Betul, fa'ala yaf'alu. Yang terakhir ini fa'ila yaf'alu ya Ustadz. betul, Saya betul. mau tanya, ini Ah, masing-masing wazan tuh Ustadz memang gimana cara menentukan bahwasannya oh mufrad yang ini tuh wazan fiilnya yang ini itu gimana cara menentukannya ah, Ustaz? Apa ah. harus dihafal juga? Itu nanti dibahas di pembahasan ilmu sorof. Kalau nahwu tidak bahas wazan dia, gitu. Biar ndak kecampur pembahasan nahwu sama sorof gitu. Nah, Ya nanti insya maksud Allah, gimana? maksud saya kata kerjanya itu Ustaz, gimana cara menentukannya kata kerja yang ini wazannya tuh pakai yang ini gitu Ustaz. Kayak ini Hmm, nasoro kan hmm, menolong. Berarti betul. kan di sini udah ketahuan Ustaz, nasoro tuh berarti dia wazannya fa'ala yaf'ulu, terus fatahani karena Betul. udah ditulis ya kita tahu berarti wazannya fa'ala yaf'alu gitu. Betul. Kalau untuk Hmm, wazan yang lain Ustadz kayak yang fa'ala yaf'ilu terus yang fa'ila yaf'ilu kemudian hmm. fa'ula yaf'ulu itu gimana kita tahu padanan kata kerjanya itu pakai wazan yang itu gitu Ustadz. Iya. Jadi kalau kata
Wazan itu dia mengikuti terhadap kata. Jadi bukan kata mengikuti wazan, enggak. Jadi misalnya nih kita punya kata gitu. Misalnya kita punya kata sami'a misalnya. Nah, kita ingin tahu wazannya apa. Ya, tinggal ditulis saja kan. Ini Fa'ilah. wazannya fa'ila gitu. Kalau nggak ada harokatnya bagaimana? Harus Ya itu dicari dia Ustaz. harokatnya dulu dalam kamus. Gitu. Oh gitu ya. Harus begitu. Tidak bisa dikira-kira. Allah Akbar. Bahasa Arab itu dia harus tetap buka kamus. Oh Nah, gitu ya Ustaz. Mesti kayak kamus nah, dulu. iya. Hanya saja nahwu itu tidak ada eh, apa namanya bahasanya urusannya dengan wazan. Karena wazan itu urusannya ilmu sorof nanti, insya Allah. Nah, itu nanti akan dibahas di Ahad malam itu. Itu kan bahas wazan terus. Jadi pembahasan sorof itu bolak-balik wazan, bolak-balik wazan. Kalau nahwu nanti bahasannya dia adalah gimana caranya kita baca harokat akhirnya. Seperti itu saja begitu. Nah, itu Gitu. tentang ini ya, biar tidak kecampur. Ya Ustaz. Ya, Syukran Ustaz. silahkan Ummu Salma ya. Nah, terakhir mungkin kita ambilkan contoh ya, sudah jam setengah 9. Saya coba eh, mungkin minta waktunya sekitar 5 menit. Ada di Al-Baqarah ya, kayaknya kita sering baca Qurannya tuh. Saya biasa pakai Quran Kemenak. Nah, di Al-Baqarah itu ayat 24 eh, ada ada cocok ini. Soalnya Al-Baqarah ayat 24 gimana bunyinya? Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu. Tapi ini bahasan film mudhari'nya sudah eh, Inna lewat. taf'alu. Atau kita Yang ini yang lantanalul hatta. Yang itu Hmm? tuh Ustaz. Lantanarul hatta. eh, Barang siapa yang lan, ayat berapa itu? menginfak. Berapa ya? Lantanarul. Apa yang Lantanalul kamu birra sukai hatta gitu. tunfiku mimma Satu ibu. tuhibbun itu ya. Lima tuh ibu. Itu juga Iya. beda dengan bahasan kita malam ini. Hmm, kita coba cari sedikit. Kalau yang di surah Al-Bayyinah Ustaz, Al-Bayyinah. Oke, kita coba lam yakunil buka. ladzina kafaru min ahlil kitab. Al-Bayyinah itu surah ke 98. Kita coba share screen. Nah, misalnya ini ya. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Ini aslinya adalah lam yakun. Nah, lam yakun. Jadi aslinya dia lam yakun. Sukun ya Ustaz ya? Sukun aslinya. Cuman karena ketemu dua sukun kan, alif lamnya juga Oh sukun, iya. maka harus Iya. diharokati. Dengan apa? Dengan kasroh. Nah, kenapa dibaca yakun gitu ya? Karena ada lam sebelumnya ini. Lam ini yang menjazmkan. Ya. Oh, sama kayak gini ya Ustaz, kayak minal misalkan kayak minal masjidi. Kayak minnya tuh jadikan fathah gitu ya. Betul. Karena Karena bertemu ketemu, dengan alif lam yang apa hamzah wasalnya sukun. dua sukun. Ada lagi enggak ini? Di Al-Bayyinah enggak ada lagi. Jazahum. Enggak ada. Nah, nanti insya Allah kalau kita dapatkan lagi ya. Atau nanti kalau ada yang dapat bisa di dikirim di grup ya. Ya, silakan Ustazah Muri Wijayanti. Nah, mungkin itu ya berkaitan dengan eh, diambil dari kitab atau kita
Ini jam berapa? Kita coba buka Nizamul Islam. Siapa tahu ada di sana. Sedikit saja. Biasanya. Oh, malah nggak ketemu. Kalau Dicariin. Al-Baqarah 120 itu Ustaz, walan tardo itu apa termasuk? Nah, nanti cara irofnya tapi beda. Walan tardoang kali Yahuda itu. Nah, nanti insya Allah kalau ketemu lagi kapan-kapan kita ini tampilkan. Ini dicari malah tidak ketemu di kitab. Karena juga jarang muncul kan, karena sesuai memang kebutuhan seperti itu. Nah, begitu insya Allah nanti kita bahas kelanjutannya pekan depan. Pekan depan kita masuk pembahasan naibul fa'il. Naibul fa'il itu pengganti fa'il. Karena kadang-kadang ada pekerjaan yang melakukan tidak tahu. Misalnya di Al-Baqarah 183 ya. Kutiba alaikumusiyam. Nah itu kan fa'ilnya tidak ada. Yang ada adalah naibul fa'il, pengganti fa'il. Nah begitu insya Allah pembahasan malam hari ini. Jika ada hal yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan kembali di grup ya. Insya Allah. Nakhtatim darsana subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz. Ustaz, Wa jazakumullah iyyakum khair. ajmain. Afwan. Saya tutup ya.